jika saya sudah tinggal di tempat yang berbeda, jauh dari saudara-saudara orang tua. Tetapi hati saya selalu ingat orang tua dan saudara-saudara. Itu penting buat saya sehingga saya memutuskan untuk harus ada waktu untuk bisa mengunjungi keluarga dan orang tua saya. Sehingga pertama kali saya lakukan pada saat itu setelah saya bangun pagi, hari yang saya harus datang bertemu keluarga saya, bapak atau orang tua saya. Akhirnya tepat di jam 7.00 saya bergerak menuju ke rumah bapak. Sehingga dalam perjalanan saya berjalan, saya berusaha menikmati perjalanan. Akhirnya tepat di jam 10.00 saya tiba di rumah. Selamat pagi. Dan bapak senang, bangga hati dan pikiran saya terobati pada saat itu. Di hadapan orang tua, saat itu juga saya rindu dengan saudara-saudara saya waktu kita masih kecil hidup bersama. Tapi pada saat ini bapak sudah tua dengan umur 80 tahun. Saudara-saudara saya sudah tinggal dengan kehidupan rumah tangga masing-masing. Saat itu bapak menjawab kepada saya, "Anak, jaga hubungan saudaramu dengan baik karena itu hidup abadi." Saya menjawab dengan gagah, "Terima kasih Bapak pesannya." Pesan saya kepada saudara-saudara semua, orang tua adalah kehidupan yang abadi. Salam dari saya, Yohanes Mekeu dari Kampung Bukul, perbatasan RIPNG. Pas awal terima materi itu macam rasanya tuh agak sulit. Karena tiba-tiba kami belajar macam pikiran belum sampai. Niat dalam hati, kakak dia sedang mengajar kita, mendidik kita untuk nanti ke depannya kita akan berjalan lebih baik lagi. Pas tulis narasi kemarin tuh rasa sulit sekali, setengah mati. Kalau mata sih stabil, cuman pikiran karena jadi macam pikiran jadi sempit tiba-tiba. Ini saya harus buatnya bagaimana? Saya berpikir kalau kita duduk cerita biasa tuh kan enak, kita tinggal sharing saja bersama. Tapi kalau pas buat narasi begitu agak sulit sekali karena kita berpikir sendiri ke depan. Kadang kalau kita ingat cerita ke belakang itu macamnya agak rumit. Kalau kita jalan ke depan, nah kita bisa melihat langsung yang sana bagus, jadi kita bisa ceritakan. Pas tulis narasi itu dari kakak Urbanus yang bagi kami kertas sendiri. Untungnya pas itu kakak dia bawa kelebihan, jadi kami pakai dari kakak Urbanus. Rasa bersalah kakak, sebenarnya rasa bersalah karena kita masih pinjam dari kakak Urbanus itu pada saat itu. Walaupun dengan pinjam keras, tapi semangat tetap ada selalu. Nah, tidak apa-apa, biar kakak yang marah dulu, intinya kita pinjam kertas untuk hari ini bisa buat narasi jadi. Pas mau duduk tulis itu, rasa tidak betah, tidak nyaman, turun duduk di lantai, kadang pindah di kursi. Saya bahkan duduk lipat kaki juga di atas kursi, tidak nyaman pokoknya. Karena berpikir itu macam rasa sulit sekarang. Ini saya harus buatnya bagaimana, ceritanya bagaimana, supaya saya punya cita-cita, saya punya film ini bisa jadi dengan baik gitu. Pas tulis itu saya pakai 3 kertas. Itu juga saya minta di kakak Urbanus itu, saya rasa malu ini kakak sedikit lagi dia mau marah saya, sudah ini saya pinjam kakak di kertas. Tapi dengan semangat saya bilang, "Kakak, saya boleh minta bantu, saya mau minta kertas dulu." Jadi pas kakak Urbanus bilang, "Oh ya sudah, silakan nanti kakak kasih." Karena dia pergi ambil, baru kasih ke saya. Pas selesai itu baru saya baca, saya punya tulisan sendiri itu, rasa sedih, terharu, pengen mau menangis begitu. Pas mulai syuting di luar itu, saya lihat teman-teman orang, bagus. Saya rasa bangga, senang. Terima kasih Tuhan. Tidak cuma-cuma juga kakak Urbanus diajar kita, tapi ternyata ada hasilnya yang memuaskan dan bangga untuk kakak Urbanus. Pesan saya untuk pemula, tidak mudah untuk belajar, tapi kalau ada giat, harus dengan tekad semangat untuk bisa mencapai cita-cita jadi seorang dokumenter.